Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Muhammad Randika Satria Putra. Di sini tujuan video ini dibuat itu untuk menyelesaikan tugas 2 dari mata kuliah jaringan komputer. Tugas 2 kali ini yaitu untuk mempraktikkan di sini ada 20 komen yang akan kita coba di komen di CMD ya. Oke. Untuk yang pertama itu ada komen CD, yang dimana komen CD ini digunakan untuk perintah pindah-pindah directory atau folder ya. Sebagai contoh di sini bisa kita lihat di sini kita ada di directory Windows edisi Windows System 32. Lalu kita tinggal ketikkan CD. Terus untuk referensi dari directory atau foldernya kita bisa lihat di ini aja, di file. Misal contoh ini ya, di D. Kita kopikan di sini, kita buka di sini. Nah, kita sudah masuk ke directory D, data folder dari data kuliah, dan di semester 4. Saya di sini. Bisa kita cek juga, dir. Oke, untuk komen kedua yaitu CLS, yang dimana CLS itu kepanjangan dari clear screen yang digunakan untuk mengclearkan si command line ini, command prompt. Misal contoh kita coba yang tadi ya. Kita panjangin misal enter. Terus kalau kita klik CLS dan enter, ini akan menghapus dan kembalikan ke awal, clear fungsi dari CLS. Lalu di komen ketiga ini CLS tanda tanya. CLS tanda tanya itu fungsinya untuk info. Komennya CLS itu CD CLS plus tanda tanya. Pokoknya yang ada tanda tanya seperti ini itu untuk membantu, misal untuk info si CLS ini bisa di komenkan apalagi sih bantuannya. Lalu di sini juga ada dir directory untuk bantuan untuk perintah directory. Misal dir slash tanda tanya. Nih, di dir ini kita bisa banyak, ada misalkan menggunakan slash b itu untuk heading. Pokoknya kalau ada komen lalu dilanjutkan dengan slash dan tanda tanya, itu untuk info si komen itu bisa digunakan untuk apa aja. Lebih ke help sih kalau untuk di Linux. Oke. Untuk komen selanjutnya itu ada ipconfig. Ipconfig ini digunakan untuk bisa untuk mengecek IP dari setiap interface yang ada. Bisa dilihat di sini ada Ethernet adapter. Ini sebenarnya ini untuk VirtualBox ya. Saya ada VirtualBox. Jika menggunakan host only itu nanti IP-nya yang keluar. Jadi ini. Kalau untuk laptop sekarang saya koneksinya menggunakan wireless LAN adapter. Pokoknya ipconfig ini digunakan untuk melihat IP address yang ada pada adapter-adapter pada laptop atau komputer. Ethernet adapter VMware. Ini adapternya yang untuk aplikasi VMware. Lalu untuk config selanjutnya ipconfig/all. Ini digunakan untuk hampir sama seperti ipconfig yang tadi, cuma ada tambahan informasi untuk di DNS dan juga MAC address.
config selanjutnya ini ada IP config tanda tanya sama IP config komen yang dilanjutkan dengan slash dan tanda tanya itu untuk membantu kita komen yang IP config ini lanjutannya apa aja. Ini ada slash all release 6. Nah, di sini juga ada IP config release yang dimana itu untuk config selanjutnya, IP selanjutnya komen selanjutnya, komen ke-8. IP config release ini itu digunakan untuk mereset IP yang jika menggunakan IP DHCP maka IP yang ada pada adapter tersebut akan reset. Contoh IP config. IP sekarang kita itu ada di 1.4. Jika kita masukkan komen IP config /release IP yang menggunakan DHCP itu akan reset. Cara membalikannya gimana? Kita bisa menggunakan IP config /renew. Di sini renew IP address for the specific adapter. Oke, selanjutnya kita IP config /renew. IP-nya akan ada lagi. Jika release itu untuk mereset IP address pada adapter, maka renew itu untuk mendapatkan IP address yang menggunakan DHCP. Nah, selanjutnya komen ke-10 yaitu IP config display DNS. IP config display DNS ini digunakan untuk menampilkan domain name system atau DNS termasuk localhost pada laptopnya. Kita langsung saja IP config /display DNS. Sini ada channel record. Nah, untuk config ke-11 itu IP config flush DNS. Ini digunakan untuk mengosongkan atau mereset DNS cache atau memori ya. Kan di sini tersimpan semua DNS. Jika kita menggunakan IP config flush DNS itu untuk menghapus atau mereset. Config /flush DNS. Successful untuk menghapus semua DNS. Lalu config selanjutnya juga register DNS. Kebalikannya, jika flush DNS itu untuk menghapus, maka register DNS itu untuk mendaftarkan DNS ke server terdekat. Langsung saja ipconfig /register DNS. Register of the DNS resource record for the all adapter of this computer has been initiated. Oke. Yang selanjutnya yaitu ping. Ping ini biasanya digunakan untuk mengecek koneksi antar komputer atau ke gateway. Kita coba untuk ping gateway ya. Jika kita lihat tadi di IP config, bisa kita lihat IP kita itu ini. Dan ada default gateway. Ini yang biasanya di router, IP yang terpasang di router. Contoh, kita ping router.
Jadi untuk mengetes atau mengecek koneksi kita ke perangkat router ternyata bisa. Bisa kita coba contoh ping 192.168.1.100. Ini contoh jika tidak ada perangkat yang terhubung. Destination host unreachable, berarti memang tidak ada host. Ping ini komennya ada banyak. Jika ingin tahu sama seperti komen-komen selanjutnya, tinggal ping / tambahkan tanda tanya. Kita bisa untuk akun echo-nya berapa, kita kirim berapa. Lalu ada juga size min L untuk kita misal mau kirim paket besar. Ada di sini juga yang biasa dipakai itu ada min tag. Dia kalau misalkan kita ping itu min tag, itu akan terus mengirim paket tes dan nggak akan berhenti kecuali kita stop sendiri di CTRL C, baru stop. Kalau nggak seperti itu bakal terus-terusan mengirim. Lalu komen selanjutnya ada netstat. Netstat ini yaitu komen atau perintah digunakan untuk menampilkan informasi statistik koneksi. Kita langsung coba aja netstat. Kita lihat ini koneksi. Kalau address menuju ini foreign address, portnya sekian, statusnya established. Ada juga ini IP lokal kita segini, portnya segini, menuju ke WhatsApp. Lalu yang komen selanjutnya itu ada tracer. Tracer ini digunakan untuk informasi rute ya. Rute paket kita jika ingin ke tujuan itu lewatnya apa aja sih. Contoh kecil, kita coba trace ke gateway. Kalau ke gateway itu kan jalurnya cuma satu, langsung. Kita juga bisa melakukan trace route ke arah misal ke Google. Jika ingin ke Google, jalur-jalur yang dilalui IP kita. Pertama, masuk dulu ke gateway. Dari gateway masuk lagi ke IP ini. Masuk ke IP sekian. Hingga akhirnya sampai. Pokoknya trace route itu intinya untuk mengetahui paket kita itu ketika mau ke tujuan lewatnya lewat mana saja. Oke, selanjutnya ada path ping. Path ping ini digunakan untuk mengukur network latency sama network loss. Kita coba aja langsung path ping. Path ping ini sebenarnya hampir sama seperti trace route dan ping. Mungkin gabungan dari ping sama trace route ya. Contoh, bisa kita lihat path ping ini ada banyak. Misal kita coba ke Google. Ini hampir sama. Awalnya ada seperti trace route dulu dari IP kita masuk ke gateway, dari gateway keluar lagi
masuk ke ISP, dari ISP dilanjutkan. Ada computing statistik 75 detik, kita tunggu.